Entah nanti bisnisnya ada yang di-improve, ada yang di apa, mungkin marketnya ada yang diubah dan seterusnya gitu ya, strateginya apa, sistemnya. Jadi harus diselaraskan sehingga apa ya, tetap mengikuti visi misinya owner gitu loh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, topik kita kali ini kita mau bahas tentang semangat menjalankan bisnis. Wah, sebagai seorang pebisnis itu memang tentunya dibutuhkan semangat gitu ya, supaya bisnisnya tetap bisa berjalan ya teman-teman ya. Nah gimana sih supaya bisa mempertahankan semangat ini? Oke teman-teman, kita bincang-bincang dulu ya nanti dengan Coach Aditya. Nah sebelum kita bincang-bincang, yuk kita simak yang mau lewat berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo kakak Coach. Halo Bu Ana. Apa kabarnya Coach? Kabar baik. Sehat ya Coach ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, nah kakak Coach, malam ini kita mau bahas nih semangat. Nah kita ngomongin semangat nih, semangat menjalankan bisnis gitu ya kakak Coach ya. Nah gimana sih supaya seorang business owner tetap semangat menjalankan bisnisnya? Ya, semangat dalam menjalankan bisnis. Jadi gini, ini bisnis ini maksudnya bukan hanya bisnis, mungkin bisnis wira swasta ya. Tapi karyawan atau pimpinan perusahaan pimpinan suatu perusahaan juga perlu kan tetap semangat memimpin divisinya atau penting banget itu Coach, gitu, iya. supaya Itu tetap berjalan dengan baik. Iya, betul. Ya, jadi banyak sekali klien saya datang gitu ya, atau orang yang curhat ke saya bahwa mereka tuh sebetulnya sudah lama bekerja, membangun usaha, membangun bisnis misalnya ya, sudah punya kantor yang besar, sudah punya karyawan yang banyak, sudah bukan hanya belasan tahun lagi, puluhan tahun gitu ya. Wah, iya. Tapi kok udah mulai merasa nggak ini ya gitu ya, udah udah merasa kayak nggak ada semangat lagi gitu ya, kayak udah nggak ada minat lagi gitu. Ini kenapa gitu ya? Nah, kenapanya ini nih? Kenapa? Kita cari tahu gitu ya Coach ya? Ya dari apa yang sudah saya lakukan kepada mereka, saya probing ya, maksudnya saya lakukan coaching lah kepada mereka itu. Utamanya adalah ternyata mereka sudah kehilangan visi misinya, atau visi misinya sudah berubah. Ya, itu pertama. Identity-nya juga mungkin identity levelnya berubah, gitu. Atau value mereka berubah, ada pergeseran, ada shifting. Ya, namanya juga manusia ya, pasti kan manusia ada pertumbuhan, ada pertumbuhan gitu ya. Visi misi bisa berubah, bisa bergeser, bisa bertumbuh, value bertumbuh, yang ternyata seolah-olah tidak selaras lagi dengan bisnisnya. Gitu. Nah akhirnya itulah muncul rasa jenuh, rasa enggan, merasa nggak nyaman lagi bekerja, atau ya udah nggak semangat lagi mengelola bisnisnya gitu. Jadi sudah tidak selaras ya, balik lagi ke visi misi awal betul. Gitu ya. Jadi itu yang membuat si ibaratnya mungkin owner atau misalnya level ini biasanya level manajemen level atas gitu ya Coach ya. Oke, dia merasa kayaknya udah ini nih beda lah gitu ya dengan mungkin awal-awal mereka membentuk bisnisnya ini ya gitu ya Coach ya. Nah ini bagaimana peran seorang coach untuk membangkitkan kembali nih semangat dari si pebisnis? Ya, sebetulnya membangkitkan semangat itu kan sebetulnya adalah tujuan dari klien saya ya gitu ya. Mereka ketemu saya itu mau ngapain gitu ya, kan? Goalnya ya. Mereka mau ngapain? Akhirnya balik lagi ke keputusan mereka. Ya, ketika mereka sudah, yang penting kan sekarang mereka datang ke saya, tadi coaching, kenapa kok mereka jadi udah nggak semangat lagi? Setelah di coaching mereka tahu, dapat suatu kesadaran bahwa ternyata ini saya sudah nggak ada visi lagi di sini, udah ini mungkin ya gitu. Di situ kan ada keputusan, apakah mereka mau melanjutkan atau enggak nih dalam bidangnya gitu ya, dalam yang mereka geluti sekarang ini gitu. Kalau mereka mau melanjutkan, mereka merasa itu masih penting untuk dilanjutkan, ya artinya kan
perubahan itu harus diselaraskan kembali dengan bisnisnya gitu ya, dengan organisasi yang harus dijalankan atau dengan usahanya. Ya mungkin dengan visi yang baru gitu ya, dikonekkan lagi dengan bisnisnya gitu. Itu masih bisa dilakukan gitu ya. Atau kalau memang mereka memutuskan sudah cukup bisnis ini, mencari suatu kegiatan lain yang lebih selaras dengan visi misi barunya, ya itu ya coachingnya ke arah situ. Gitu kan. Semua kan tergantung kepada agendanya klien gitu ya. Mereka mau ke arah mana sih ke depannya gitu ya. Mau dibawa kemana diri mereka itu kan keputusan mereka sendiri dong. Coaching nggak bisa, seorang coach nggak ada wewenang, nggak punya hak untuk menentukan itu. Ya nggak bisa dong, kamu harus meneruskan usahanya di sini nih gitu. Nggak bisa. Jadi harus dia sendiri memutuskan pada akhirnya. Nah, apakah pada saat si coach ini melakukan coaching ini diselaraskan dengan tujuan perusahaan atau dengan kepentingan pribadi dari? Ya, jadi tentunya dia gini, proses coachingnya itu sebetulnya kompleks ya. Cuman simpelnya gini sih, yang benang merahnya adalah agar mereka, contoh ya, kalau mereka memang ingin tetap menjalankan usahanya, ingin kembali semangat, ya tentu visi misi barunya ini atau value yang baru ini perlu diselaraskan dengan bisnisnya gitu loh. Entah nanti bisnisnya ada yang diimprove, ada yang mungkin marketnya ada yang diubah dan seterusnya gitu ya, strateginya sistemnya. Jadi harus diselaraskan sehingga tetap mengikuti visi misinya owner gitu loh. Apakah nggak sebaliknya, visi misinya dibalikin ke awal gitu ya? Ya bisa aja sih, tapi kebanyakan mereka mintanya seperti itu ya. Mintanya adalah agar bisnisnya itu harus ngikutin kemauannya dia dong. Ya kalau dalam satu sisi logikanya sih masuk akal ya. Kalau mereka kembali lagi seperti dulu kan namanya kemunduran ya. Iya, bukan maju itu ya. Gitu. Jadi mau nggak mau bisnis lah yang harus men-serve ownernya, nggak sebaliknya dong. Gitu. Owner harus men-serve bisnisnya. Padahal kan tujuannya owner membuat bisnis itu adalah sebagai kereta mereka atau sebagai kendaraan mereka untuk mencapai visi pribadinya kan. Kalau mau visi pribadinya berubah, ya bisnisnya ini harus disesuaikan lagi dengan visi misinya yang baru gitu. Kalau yang saya dapatkan dari beberapa klien saya seperti itu. Kemauan mereka ya, atau decision mereka, keputusan mereka seperti itu. Apakah pada saat mereka memutuskan untuk melakukan coaching ini, mereka sendiri atau mereka harus melibatkan misalnya mungkin tim BOD-nya seperti itu tuh coach? Tentu awalnya dia harus fix dulu, harus clear dulu, harus jelas, harus mantap dulu. Ya? Setelah itu nanti entah bagaimana selanjutnya strategi mereka ya. Bagaimana menurunkan ini kepada timnya, kepada BOD-nya, seterusnya itu lebih ke, kalau mereka sudah clear dengan diri sendiri, mereka bisa melakukan sendiri untuk hal yang lainnya itu ya. Jadi masalahnya sih apa yang stuck dalam dirinya dulu nih harus diurai dulu gitu loh. Oke. Nah ini berarti butuh waktu juga dong ya coach ya? Kalau tentu nggak bisa sebal. Visi misi itu nggak bisa diselaraskan lagi, itu nggak bisa cuma satu kali pertemuan aja 1 jam 2 jam langsung cek gitu kan. Ya perlu proses ya. Perlu proses karena ini perlu adaptasi lagi sampai ke neurologinya, sistem sarafnya semua harus selaras gitu. Oke, berarti gini ya coach ya, supaya dia tetap semangat menjalankan bisnis, berarti dari si ownernya dulu, kemudian nanti dia baru menurunkan visi. Berarti dari hasil coaching ini dia akan menemukan satu visi misi baru, bisa seperti itu juga? Bisa jadi, atau mengimprove ya, mengupgrade visinya gitu loh, yang bisa selaras dengan visi pribadinya gitu. Oke, barulah dia kemudian nanti akan menyelaraskan dengan semua timnya gitu ya, tim-tim intinya lah maksudnya seperti itu ya coach ya. Nah, nah berarti ini biasanya seorang professional coach biasanya coach ya, ini kita sebutnya professional coach di bidang apa misalnya ini, karena yang di coach itu seorang business owner seperti itu gitu kan ya, business coach gitu ya. Oh, business coach gitu ya. Business coach, executive coach ya. Executive coach gitu kalau ya. Kalau level perusahaan ya. Nah, berarti peluang-peluang seperti ini masih banyak ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga ingin
menekuni sebagai seorang professional coach, terutama sebagai seorang business coach atau executive coach. Nah, ini kira-kira mereka bisa mempelajari kompetensi seperti ini di mana ya, Coach Aditya? Ya, belajar untuk menjadi seorang coach yang handal itu nggak bisa cepat memang ya, jujur gitu kan, butuh waktu bertahun-tahun gitu ya untuk bisa kompeten banget gitu ya. Dan untuk awalnya ya, persyaratan ICF itu mempersyaratkan seseorang itu belajar kompetensi coaching itu untuk menguasai 8 kompetensi dengan baik itu adalah minimal itu perlu waktu 60 jam gitu. 60 jam, 30 jam yang paling minimal lagi ya, tapi 60 jam itu untuk menjadi seorang coach profesional. Jadi inilah yang dibutuhkan. 60 jam ini belajar dari mana? Tentu belajar dari coaching school atau lembaga pelatihan coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF. Salah satunya adalah dari Corpora Consulting. Kami sudah memiliki suatu lembaga, suatu program pelatihan coaching yang sudah diakreditasi, sudah di-approve oleh ICF sebanyak 66 jam. Silakan teman-teman buka di www.corporaconsulting.com untuk melihat pelatihannya seperti apa, keterangannya lengkap di situ, kemudian jadwal selanjutnya kapan, gitu ya. Berikut apa saja yang akan dipelajari di situ. Tapi kalau mau memahami coaching secara lebih dalam lagi, itu bisa teman-teman lihat di www.leadershipuniversity.id. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, jadi buat teman-teman yang mau mempelajari lebih jauh ya tentang coaching ini, bisa tadi ke www.corporaconsulting.com atau ke leadershipuniversity.id. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan bersama dengan saya Ana Melani serta Aditya Wijaya. Sampai jumpa.